kami akan membahas materi mengenai pencurian hak milik intelektual. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Jadi kita kan udah mau lulus nih. Nah, lu ada rencana apa ke depan? Aku sih paling cari kerja sih, ya. Kan ya cari kerja tetap yang sesuai lah sama jurusan kita sama pendidikan kita tuh. Kalau lu sendiri gimana? Sebenarnya gue sendiri ada modal sih, cuman gue bingung mau buat usaha apa. Lu ada ide nggak ya? Kalau usaha sih banyak. Lu mau usahanya di bidang apa, kayak kalau makanan banyak makanan Juga sih. atau enggak ini aja bikin ini apa sablon. Nah, ada juga sih. Gue sebenarnya juga ada minat ke situ juga. Cuman gue bingung gimana. Lu ada channel-channel apa gitu? Kalau gua ada channel konveksi sama gua juga bisa nih bantu desainnya. Nah, iya. Kalau cuman lu harus punya modal. Gue ada ide juga sih. Gimana kalau kita ngambil dari brand yang udah terkenal gitu? Boleh. Soalnya pasti ini ya. Iya, terus dikasihin mana? Boleh. Ntar gua bantu desainnya. Lu mau ambil aja kayak apa? Contohnya kayak Contoh coba kayak Gucci tuh, kan? terus jadi apa, jadi musik? Nah, keren tuh. Coba kita buat ini ya, desainnya. Widih, keren juga nih jadinya di. Jadi nggak sabar nih gue buatnya. Ya udah buat ayo. Yaudah ayo gas. Jadi ya. Woi. Lagi pada ngapain nih? Serius amat? Gue lagi ini nih sama Aldi lagi bikin bisnis. Oh, bisnis apa emangnya? Nih gue rencana sih mau buka usaha ini kaos baju. Wah, menarik tuh, kaos. Iya, gue rencana mau buat ini merek kayak merek-merek yang udah terkenal. Cuman gue presetin. Oh, coba gue lihat. Boleh, lihat aja. Oh, ini pakai merek Gucci ya? Iya. Desain logonya agak mirip Jadi sama. plesetnya musik gitu. Ini mah sudah ada. Ini mah merek kayaknya bisa kena hak cipta deh. Iya. Iya bisa. Tapi kan ini diplesetin. Iya, soalnya dari elemen-elemen logonya juga udah di hak paten sama pihak Gucci juga sih. Terus gimana? Untuk lebih jelasnya juga pas banget nih, kebetulan besok juga ada seminar tentang pencurian hak intelektual. Wah, Ini nih brosurnya nih. oh iya keren juga ya. Pas banget nih momennya. Yaudah, gimana kalau kita lanjut nikahin aja? Iya, Lapar boleh. juga nih gua. Iya, gue juga lapar sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ya semua, terima kasih juga waktunya dari panitia. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai pencurian hak milik intelektual bersama nanti Bu Dewi. Jadi dia akan menjelaskan contoh kasus-kasusnya apa aja sih pencurian hak milik intelektual. Nah, karena waktu juga sudah dekat ya. Langsung ke materi saja. Di sini saya akan membagikan untuk PPT-nya. Bisa dilihat ya. Apakah sudah masuk? Sudah ya. Nah, di sini kita akan masuk mengenai pencurian hak milik intelektual atau hak atas kekayaan intelektual. Nah, sebelum masuk mengenai kasus pencurian, kita juga perlu mengetahui kan apa sih hak itu. Nah, hak kekayaan intelektual yaitu hak yang berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan dari manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang juga memiliki manfaat nilai ekonomi. Nah, selanjutnya ada kategori haki. Apa aja sih haki itu? Nah, di sini haki sendiri dibagi menjadi dua kategori.
ada hak cipta maupun hak kekayaan industri. Nah, yang sering kita dengar yaitu hak cipta ya, contohnya ada lagu, karya seni dan juga. Nah, untuk hak kekayaan industri sendiri ada hak paten, hak merek, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, rahasia dagang dan juga orientasi. Buat apa sih ada haki itu? Nah, mungkin ada yang masih belum tahu ya, adanya haki cuma untuk menandakan itu karya saya dan lain-lain. Nah, kita langsung bahas saja ya. Kegunaan haki buat apa sih? Yang pertama sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan juga karya ciptanya. Selanjutnya ada sebagai bentuk antisipasi pelanggaran haki, meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar. Memiliki hak monopoli. Gimana sih cara daftarin hak cipta? Nah, di Indonesia sendiri juga ada perundang-undangan yang mengatur mengenai hak cipta ataupun hak milik intelektual. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 97, ada UU Nomor 29 tahun 2000, nah, dan juga lain sebagainya. Ini penegakan hukum hak kekayaan intelektual. Pencurian hak milik intelektual. Nah, pelanggaran hak cipta berupa penggandaan, jadi penggandaan itu tidak boleh ya, dapat dikatakan sebagai pencurian. Nah, artinya harta berupa hak cipta tersebut yang dimiliki seseorang telah diambil atau dicuri. Jadi ketika ada orang lain tanpa seizin pemilik hak cipta, maka bisa disebut mencuri ya. Karya seseorang adalah hak milik orang tersebut, baik karya tersebut dipatenkan maupun tidak. Contoh kasus hak cipta yang sederhana adalah sebuah buku. Nah, kita sering juga ya untuk buku banyak kasus plagiarisme atau pembajakan yang tidak tertangani dengan baik sebagian atau seluruh isi buku. Nah, beberapa contoh ada yaitu tadi seperti yang disebutkan ya, ada film, buku ataupun lagu bajakan. Nah, misalnya dengan mendownload lagu dari situs yang tidak resmi. Nah, ini juga membeli DVD bajakan. Kita zaman dulu sering ya membeli buku bajakan juga. Nah, harga yang lebih murah, lebih mudah ditemukan juga menjadi alasan mengapa orang banyak menjadi pelanggan tetap produk walaupun bajakan ya. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa UU pembajakan itu ada. Nah, penjara untuk pelanggaran hak cipta disengaja mulai dari 5 tahun. Nah, lumayan kan. Walaupun kita secara nggak sengaja nih, tapi ya karena memang itu tidak boleh, maka kita juga harus berhati-hati ya. Namun keuntungan yang besar, nah ini keuntungan yang besar, terutama yang membuat banyak orang menutup mata dan terus melakukan aksi pembajakan tersebut. Begitu juga dengan konsumen yang tidak tahu dan hanya tahu tentang membeli dengan harga yang murah. Nah, untuk selanjutnya ada contoh pencurian hak milik intelektual yang akan dijelaskan oleh Bu Dewi ya. Silahkan untuk Bu Dewi. Terima kasih Pak Rahmat atas waktunya. Nah, di sini saya ingin melanjutkan ya materi dari yang Bapak jelaskan. Nah, seperti teman-teman tadi Pak Rahmat sudah menjelaskan beberapa poin penting tentang haki atau hak pencurian hak milik intelektual. Nah, di sini teman-teman semuanya ada beberapa contoh kasus. Yang pertama penjiplakan karya tulis. Nah, di mana penjiplakan karya tulis ini seperti karya tulis rentan terhadap plagiarisme atau pembajakan, terutama di era digital saat ini. Nah, kasus kedua yaitu penjiplakan konten di internet. Penjiplakan ini seperti berupa gambar, video, teks, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang contoh ketiga, seperti pembajakan software. Nah, banyak juga terdapat pembajakan atau penjiplakan terhadap perangkat lunak, di mana individu atau perorangan pendistribusian perangkat lunak tertentu melalui internet dan pembuatannya tersedia secara gratis untuk pengguna, teman-teman. Nah, untuk yang keempat,
pelanggaran hak cipta lagu. Nah, bukan hanya karya tulis software yang mengalami pembajakan, namun hak cipta lagu juga. Dan untuk yang contoh kasus kelima, yaitu pelanggaran hak merek atau contoh kasus yang terakhir, di mana dalam suatu persaingan usaha yang tidak sehat, sangat rawan terjadi pelanggaran merek. Di Indonesia telah disahkan undang-undang tentang merek, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai bentuk perlindungan terhadap merek-merek yang telah terdaftar. Nah, teman-teman semuanya, perlu juga peningkatan kesadaran pada masyarakat, di mana secara bertahap dan berkesinambungan telah diupayakan sosialisasi mengenai peran hak kekayaan intelektual seperti kegiatan perindustrian, investasi, dan lain sebagainya. Dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Nah, kalau kita bahas dari contoh kasus tadi, tentu saja sangat berdampak. Kenapa? Misalnya kan seorang pendesain, investor, dan lain-lain yang berkaitan dengan kasus tadi, jika misalnya terjadinya pembajakan, otomatis si pendesain tidak mendapatkan hasil pada karyanya jika penggunaan hak kekayaan intelektual secara tanpa hak. Nah, tentu juga kita bertanya, kerugian pada negaranya apa? Nah, kerugian pada negara tentu saja jika misalnya kasus ini terjadi, tentu saja negara tidak menerima pemasukan karena tidak dapat mendapatkan pemasukan dari karya yang dibajak atau ditiru yang digunakan secara tanpa hak. Ya, kira-kira begitu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, terima kasih Bu Dewi untuk materinya. Apakah ada yang ditanyakan atau belum jelas untuk materi-materi sebelumnya? Jika ada bisa langsung ngomong, takutnya nanti izin bertanya Pak. saya monggo. Ya, jadi kan saya mau buka usaha nih Pak. Ya, Nah, saya tuh rencana mau ikutin brand-brand yang sudah ada gitu Pak. Cuman saya pleset-plesetin gitu brandnya, itu gimana ya Pak? untuk melesetin brand ya. Nah, di sini saya ada contoh kasusnya ya untuk hal serupa. Nah, di sini ada nih Playboy. Nah, ini juga hampir mirip, tetapi ini perbedaannya hanya di spasi. Nah, ini petarabatnya. Kalau ini coba saya carikan untuk yang perbedaan huruf ada tidak. Nah, ini ada juga kasus serupa walaupun berbeda warna sedikit. Nah, di sini nih. Ini berbeda ya untuk kedua dari merek, tetapi perlu diketahui, nah berdasarkan ketentuan pasal 22 tentang merek, nah dari pemohon berhak mengajukan keberatan kepada Direktorat Merek untuk menolak permintaan pendaftar. Nah, karena memiliki persamaan pokoknya dalam bentuk tulisan, susunan huruf maupun kombinasi. Nah, di sini ada pasalnya ya, tetap harus nih kantor merek harus menolak pendaftaran dari merek yang kedua untuk yang peniru ya. Jadi untuk yang mau membuka usaha, nah usahakan kita punya merek tersendiri ya. Misalkan kita mau meniru pun ya, untuk dari elemen-elemen huruf jangan ada yang sama, jangan ada yang mirip ataupun apapun. Nah, itu bisa dikenakan sanksi karena bisa dikategorikan sebagai pencurian ya, begitu. Nah, udah kita akhiri ya untuk seminar pada siang hari ini, udah siang. Terima kasih kepada para mahasiswa juga ini yang sudah datang. Semoga ilmu kali ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Selamat bertemu di seminar-seminar selanjutnya. Kami tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bikin nih apa desainnya? Oh iya, keren juga nih Oh iya. desainnya. Wih, Gimana kemarin? wah seru banget sih kemarin. Wah, iya. Banyak banget tuh ilmu yang bisa didapat. Oh iya. Dapat pencerahan juga. Wah, dapat pencerahan juga gua Dan kemarin. jadi desainnya. Wah, coba gue lihat. Wah, ini nih baru sesuai nih, nggak melanggar hak cipta. Iya. Siapa dulu Aldi? Oh, thanks ya buat kemarin. Iya, sama-sama. Iya.